Di kedalaman samudera yang misterius, terdapat 3 tempat dengan cerita dan rahasia yang belum terpecahkan. Segitiga Bermuda, Palung Mariana, dan Poin Nemo. Segitiga Bermuda di Samudra Atlantik terkenal dengan hilangnya kapal dan pesawat secara misterius, memunculkan teori tentang magnetisme hingga anomali ruang waktu, hingga dugaan keterlibatan makhluk asing. Sementara itu, Palung Mariana membentang sebagai jurang terdalam di muka bumi, dengan kedalaman lebih dari 11.000 meter sebagai titik terdalam di bumi, menyimpan kehidupan unik dalam gelap dan tekanan luar biasa, menjadi simbol ketidakterjangkauan samudera. Palung ini adalah cerminan dari betapa kecilnya manusia di tengah samudera yang begitu luas. Kami pernah membahas palung ini di video kami yang lain. Di Samudra Pasifik, Poin Nemo, titik terjauh dari daratan, menjadi peristirahatan terakhir bagi pesawat ruang angkasa, menghubungkan kedalaman lautan dengan luasnya kosmos, tempat di mana teknologi manusia kembali ke bumi dalam bentuk reruntuhan yang jauh dari langit. Segitiga Bermuda, Palung Mariana, dan Poin Nemo menggambarkan bagaimana samudra menjadi lebih dari sekedar bentangan air. Mereka adalah simbol dari misteri, tantangan, dan keingintahuan manusia untuk memahami apa yang ada di luar pemahaman kita. Dalam kesunyian mereka berbicara tentang keterbatasan manusia dan sekaligus dorongan tak terelakkan untuk terus menjelajah, baik ke dalam kedalaman laut maupun ke angkasa yang tak berujung. Poin Nemo, yang juga dikenal sebagai Oceanic Pole of Inaccessibility, adalah titik di Samudra Pasifik bagian selatan yang terletak di koordinat 48 derajat, 52 menit, 32 detik selatan, 123 derajat, 23 menit, 33 detik barat, dan merupakan kawasan paling sulit diakses di dunia, mencakup area seluas 30 juta kilometer persegi. Titik ini sangat jauh dari pemukiman manusia manapun. Dengan pemukiman terdekat adalah Pulau Dusi di Kepulauan Pitcairn yang berjarak 2.688 km, Moto Nui di Kepulauan Paskah yang terletak di timur laut, dan Pulau Mahir dekat Antartika yang juga berjarak sekitar 2.688 km, serta Selandia Baru yang berjarak 2.778 km di sebelah barat. Poin Nemo pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jorge Lukatela pada tahun 1992 yang menggunakan komputer geospasial untuk menghitung lokasi tersebut berdasarkan jaraknya yang sama dari 3 garis pantai terdekat, yaitu Pulau Dusi, Moto Nui, dan Pulau Mahir. Tempat ini tidak berpenghuni, sangat sulit diakses, dan minim kehidupan karena jauh dari sumber nutrisi. Nama Poin Nemo diambil dari karakter Kapten Nemo dalam novel 20,000 Leagues Under the Sea, karya Jules Verne, yang merupakan nahkoda kapal selam Nautilus yang berani menjelajahi lautan. Nama Nemo dalam bahasa Latin berarti no one, atau bukan siapa-siapa. Poin Nemo dikenal sebagai kuburan satelit dan wahana antariksa yang sudah tidak digunakan. Lokasi ini sangat terpencil, bahkan lebih dekat dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS saat melintas di atasnya, yaitu hanya berjarak 415 km dibandingkan dengan daratan manapun. Dengan jarak sekitar 2.700 km dari tanah terdekat, Poin Nemo diakui sebagai tempat paling sepi di muka bumi. Pulau kecil terdekat hanya dihuni oleh burung-burung dan butuh waktu berhari-hari untuk mencapainya melalui laut. Sejak 1970-an, hampir 300 pesawat luar angkasa, termasuk satelit dan stasiun luar angkasa, telah dijatuhkan di Poin Nemo sebagai solusi akhir masa pakainya. NASA baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menenggelamkan ISS yang telah beroperasi selama 25 tahun ke lokasi ini pada tahun 2031. ISS dengan panjang 109 meter dan berat lebih dari 400 ton akan menjadi tambahan terbesar bagi kuburan luar angkasa ini. Langkah ini dianggap sebagai cara terbaik untuk mengurangi resiko puing-puing antariksa yang kini mencapai 40.000 objek buatan manusia di orbit bumi. Objek-objek ini bervariasi, dari ukuran kecil seperti serpian 5 cm hingga benda besar seperti ISS. Kepadatan puing-puing tersebut meningkatkan resiko tabrakan
yang dapat menciptakan serangkaian kerusakan dan menghasilkan potongan-potongan yang lebih kecil, memperburuk situasi. Menurut Stijn Lemmens, analis puing antariksa dari Badan Antariksa Eropa, meskipun terlihat ekstrim, menenggelamkan objek antariksa ke lokasi paling terpencil ini adalah langkah yang paling aman dan efektif untuk menghindari masalah besar di orbit, seperti tabrakan yang tidak terkendali. Dengan kondisi yang sangat jauh dari aktivitas manusia, Poinimo menjadi pilihan utama untuk meminimalkan resiko yang ditimbulkan oleh wahana antariksa yang sudah tidak aktif. Lautannya memiliki kedalaman rata-rata lebih dari 4.000 meter, dengan dasar laut yang sebagian besar terdiri dari sedimen dan kerak samudra. Kondisi laut di sini sangat ekstrim, rendah nutrisi, dan minim kehidupan, seperti mikroorganisme ekstremofil yang hidup di kedalaman. Arus samudra di kawasan ini membawa nutrisi, sekaligus sampah plastik dari berbagai belahan dunia, dengan suasana yang sangat tenang dan jauh dari aktivitas manusia. Pada tahun 1997, para ahli oceanografi dikejutkan dengan terdengarnya suara misterius yang kemudian kerap disebut bloop. km sebelah timur Poinimo. Suara ini begitu keras, bahkan lebih keras dari bunyi paus biru, sekalipun yang menyebabkan banyak spekulasi, seperti monster penghuni samudra dan sebagainya, yang mencoba memecahkan misteri. Suara apa itu sebenarnya? Belakangan kemudian, US National Oceanic dan Atmospheric Administration mengatakan bahwa suara tersebut berasal dari retakan gunung es yang kerap mengeluarkan suara ultra low frekuensi. Meski demikian, suara tersebut tetap menyisakan misteri hingga kini. Penjelajahan untuk memetakan kehidupan dan gambaran detail lain soal kawasan ini sangat terbatas karena letaknya sangat jauh dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Wilayah ini sering digunakan oleh badan-badan antariksa seperti NASA, ISA, Roscosmos, serta perusahaan swasta seperti SpaceX untuk membuang roket tahap pertama dan wahana yang tidak lagi dapat digunakan. Namun, meskipun menjadi solusi efisien, pembuangan ini memunculkan kekhawatiran lingkungan. Para ilmuwan terus mempelajari dampak jangka panjang puing-puing antariksa terhadap ekosistem laut, khususnya pada kehidupan di laut dalam. Hal ini mendorong pengembangan teknologi yang lebih berkelanjutan, seperti material wahana yang lebih mudah terbakar saat reentry dan sistem daur ulang orbit untuk mengurangi kebutuhan pembuangan di laut. Selain sebagai lokasi pembuangan, Poinimo juga menjadi pusat penelitian penting. Ilmuwan memanfaatkan area ini untuk mempelajari interaksi antara teknologi manusia dan lingkungan laut yang memberikan wawasan penting untuk pengelolaan ekosistem. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ruang angkasa, perang Poinimo menjadi semakin signifikan. Diskusi global terus berlangsung untuk mencari pendekatan yang lebih ramah lingkungan, termasuk teknologi di orbit yang lebih canggih. Poinimo mencerminkan hubungan unik antara eksplorasi ruang angkasa dan lautan dalam. Lokasinya yang terpencil menjadi saksi bisu sejarah eksplorasi manusia, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan dalam menghadapi tantangan eksplorasi di masa depan. Namun, penggunaan laut sebagai tempat pembuangan limbah antariksa ini menunjukkan dampak aktivitas manusia, bahkan dari luar angkasa, terhadap ekosistem laut. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana lautan sering dianggap sebagai tempat pembuangan akhir, meskipun keberadaannya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan melindungi wilayah laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti terumbu karang dan hutan bakau. Pengelolaan Poinimo juga mengajarkan bahwa lautan bukanlah tempat pembuangan tanpa batas. Setiap aktivitas manusia meninggalkan jejak yang dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga diperlukan pendekatan yang terencana dan ilmiah untuk mengelola limbah secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan global yang mengatur pengelolaan limbah antariksa harus diselaraskan dengan upaya mengurangi polusi plastik, tumpahan minyak, dan limbah kimia di lautan. Dengan memahami hal ini, kita diajak untuk lebih bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan, baik di darat, laut, maupun ruang angkasa. Upaya ini tidak hanya melindungi planet kita saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Sebagai lokasi yang jauh dari pemukiman manusia, Point Nemo menjadi tempat yang aman untuk menjatuhkan puing-puing ruang angkasa. Peran Point Nemo tidak hanya berhenti pada upacara keheadingan untuk pesawat ruang angkasa. Ia juga mengajarkan kita pelajaran penting, bahwa kemajuan tidak boleh mengabaikan tanggung jawab. Setiap puing yang tenggelam membawa cerita tentang penemuan dan inovasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap dunia yang kita tinggalkan. Di masa depan, Point Nemo akan terus memainkan peran penting dalam eksplorasi luar angkasa, namun tetap mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang menjadi simbol hubungan antara manusia, lautan, dan langit.